Salam Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan. Kita bersama-sama merasakan kasih Allah yang luar biasa. Kemurahan Allah telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Minggu pagi hari ini masih dalam suasana Minggu Paskah yang keempat. Tuhan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berbakti, bersekutu dengan penuh sukacita. Ibadah pagi hari ini masih kita laksanakan ibadah secara online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Untuk itu, marilah Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Ria nomor 163 yang kita pujikan 2 kali. Segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita. Kita bersama-sama mengaku di dalam hati kita serta menyerahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini dihantar dengan sabda pembimbing kita
dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sabda Allah yang menuntun kita dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya ajak saudara-saudara dan anak-anakku sekalian untuk membaca sabda Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ada 3 kata penting yang menjadi salah satu ajaran atau doktrin mendasar di dalam kekristenan yang diajarkan kepada kita sebagai bagian dari sabda Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. 3 kata ini menjadi begitu penting untuk kita hayati dalam kehidupan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dan menyatakan diri kita sebagai pribadi yang percaya untuk datang kepada Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Penting untuk kita tanamkan kepada setiap anggota keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita, supaya pada akhirnya anggota keluarga kita, lebih-lebih anak-anak yang menjadi generasi penerus ini memiliki militansi. Ya, militansi itu kekuatan di dalam diri untuk memilih siapa yang diyakininya dengan sungguh-sungguh. Jalan dan kebenaran dan hidup menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu untuk terus kita hayati supaya kita betul-betul tertanam keyakinan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita sambut sabda Tuhan ini, saudara-saudara, dengan pujian pelengkap kidung jemaat, "Seindah siang disinari terang," bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan agung pengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersama
pengharapanku, hidupku tentram, putih hati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara, ketika kita mampu menghayati akan hidup kita yang begitu indah, yang telah diterangi oleh Tuhan, Sang Firman hidup itu, maka kita begitu mampu untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah, di mana karena berkat Tuhan yang nyata setiap pagi, setiap hari, memampukan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk juga merenungkan bagian dari perjalanan hidup kita yang seringkali jatuh di dalam kesalahan. Kita nyatakan itu dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, hanya kepada Engkaulah kami bersujud untuk mengungkapkan diri kami menjadi pribadi yang percaya. Pada pagi hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami, dimanapun kami ada, kami bersimpuh di kaki Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami, ya Allah, atas hidup yang telah Tuhan terangi, atas hidup yang telah Tuhan limpahi dengan berkat, sehingga kami tidak sedikit pun berkekurangan secara lahir dan batin. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan sungguh sangat berkualitas. Tetapi ya Allah, kami seringkali kurang mampu untuk melihat seluruh berkat Tuhan, sehingga kami seringkali memandang sebelah mata. Bahkan kami tidak begitu menghiraukan hal-hal kecil yang kami terima, yang sesungguhnya itu sungguh sangat penting dan berarti untuk kami nyatakan di dalam diri kami. Oleh karena itu, sebagai tanda kerapuhan kami, kelemahan kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menyatakan kemurahan-Mu kepada kami sebagai wujud belas kasih Allah yang besar kepada kami sekalian. Bapa kami begitu teringat akan hal-hal yang telah kami lakukan, ungkapan, tutur kata kami, sikap dan perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui perlakuan kami kepada orang yang sesungguhnya menjadi bagian dari kehidupan kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, sesama kami, lebih-lebih kepada Engkau sendiri ya Allah. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk terus melihat akan hidup yang Tuhan sinari dan berkati dengan pemberian Tuhan yang sangat besar dan berkualitas itu. Dan pada akhirnya kami dapat menjauhi segala sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih ya Allah, kebahagiaan hidup akan kami terima ketika kami menerima pengampunan atas dosa dan kesalahan kami dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita sempurnakan apa yang menjadi pengakuan diri kita lewat ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salib-Mu, bait pertama dan bait yang kedua. Kita nyatakan bersama-sama.
yang agung. Salibmu, salibmu yang kemuliaan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima. Sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kemuliaan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Diri, mari kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Berita anugerah untuk kita sekalian. Demikian sabda Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berita anugerah yang ditunjukkan kepada kita, pengampunan diberikan oleh Tuhan dan kita telah dianggap dapat kembali kepada Sang Gembala Agung pemelihara jiwa kita. Amin. Silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Pujian Kidung Ria nomor 17, kita pujikan satu kali, nanti diulangi pada saat refrennya. Kusiapkan hatiku Tuhan. dalam hadirat-Mu saat
Selamat pagi dan salam. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca, mendengarkan, dan menggumuli firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan menggumuli firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu menghadap tahta kekudusan-Mu. Walaupun keberadaan kami terpisah dari anak-anak-Mu yang lain, namun kami yakin dengan bersatunya hati dan pikiran kami, Tuhan berkenan dan sudi hadir di dalam hati kami satu demi satu dan menguasai hati kami, sehingga kami boleh layak menerima firman yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri dan tertanam di dalam lubuk hati kami masing-masing. Untuk hamba-Mu yang Kau percaya, untuk membentangkan sabda firman-Mu ya Tuhan, kuasai hati dan pikirannya, agar apa yang disampaikan nyata datang dari Tuhan sendiri. Hadirlah ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melewati pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat bersama dengan anggota keluarga, baik yang saat ini ada di wilayah Ampel Gading, di beberapa pepandan wilayah Ampel Gading, yang ada di wilayah seputaran Kota Malang, kemudian mungkin yang saat ini juga berada di tempat yang jauh yang tidak bisa pulang atau tidak boleh pulang karena situasi yang mengharuskan kita untuk memenuhi
mematuhi aturan yang diberikan kepada kita. Semuanya kiranya dalam keadaan sehat. Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama telah mengikuti pembacaan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana kita telah melihat beberapa ayat yang menuliskan tentang bagian yang ditunjukkan kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus, gembala dan pintu. Oleh karena itu, saya berikan judul sesuai dengan bacaan rancangan khotbah hari ini, pintu kehidupan. Nah, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di rumah kita itu pasti ada banyak pintu. Bukan pasti ada pintu, kalau pasti ada pintu, mesti ada. Pasti ada beberapa pintu. Pintu apa saja itukah? Ada pintu utama, masuk. Pintu apa lagi? Pintu samping, rumah. Pintu apa lagi? Pintu belakang. Pintu kamar tidur. Pintu kamar mandi. Kalau dapurnya berpintu, ya, kalau ruang dapurnya maksudnya, itu ada pintu, ya berarti ada pintu dapur. Ya. Ada lagi pintu darurat. Ada enggak pintu darurat di rumah? Ya, pintu yang biasa kita pergunakan untuk keluar masuk. Peran fungsi dari pintu di rumah kita itu menjadi begitu penting, ya kan? Jadi ketika kita keluar, kita melewati pintu. Kita akan masuk melewati pintu. Di antara beberapa pintu yang ada di rumah kita, manakah yang dianggap paling utama? Bapak, Ibu, dan anak-anak. Mana? Pintu yang sebelah mana? Ya, pintu masuk ketika dari halaman menuju ke dalam rumah. Ada pintu utama. Ada pintu utama. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah penghayatan kita, tadi disampaikan di awal bahwa kita masih ada di dalam Minggu Paskah yang keempat. Dan kita diajak untuk bersama-sama disemangati, sehingga masing-masing di antara kita juga tumbuh semangat untuk menyemangati yang lain. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, meskipun bacaan kita di dalam judul perikop Gembala yang Baik, tetapi bagian dari ayat 1 sampai 10 itu menunjukkan sesuatu yang khusus. Kita akan mencoba melihat dengan beberapa istilah-istilah yang mungkin diantaranya istilah yang baru, tetapi juga diantaranya pasti istilah yang lama yang sudah kita ketahui. Ketika ada sabda Tuhan Yesus yang dituliskan di beberapa bagian Alkitab, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, akulah terang hidup, dan seterusnya. Itu menunjukkan dalam bahasa Yunani, seperti yang tertulis dalam bagian ini, itu disebut ego eimi, ya, akulah, ya. Jadi kalau kita mengenal ada kata jangan egois, ya berarti keakuannya yang ditonjolkan. Tetapi kalau pengakuan diri akulah, itu diistilahkan dalam kata bahasa Yunani adalah ego eimi, ya. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Ia adalah pintu. Ia adalah pintu. Pintu yang akan terbuka untuk mengarah kepada domba. Domba-domba yang ada di kandang. Berarti kalau Tuhan Yesus pintu, domba itu siapa Bapak Ibu, anak-anak? Umat kita. Saya dan saudara-saudara adalah bagian dari domba atau umat.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai pintu yang menuju kepada domba, Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai sang sumber keamanan dan keselamatan, dan sumber pemelihara serta berkat bagi para domba. Jadi kita dilindungi, ditutupi oleh sang pintu itu. Sehingga ketika sang gembala yang sesungguhnya yang dikenal oleh para domba ini tahu, maka mereka akan membuka pintu itu dan menuju kepada para domba. Tetapi sebelum sang gembala ini masuk tidak melalui pintu itu, maka itu dianggap pencuri, ya, pencuri yang akan mencelakakan para domba. Nah, di dalam istilah yang lain, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai, istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu adore. Tidak memperkenalkan dirinya sebagai adore. Ya. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai the door. Apa bedanya, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Istilah ini beda karena Tuhan tidak memperkenalkan diri sebagai salah satu jalan keselamatan. Kalau adore menunjukkan kepada salah satu pintu, berarti ada pintu yang lain. Kalau menunjuk kepada keselamatan berarti salah satu keselamatan. Tapi Tuhan ditunjukkan dalam bacaan bahasa Inggris, Tuhan adalah the door. Ya. Jadi Ia adalah satu-satunya pintu, satu-satunya akses kepada keselamatan dan perlindungan. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kalau satu-satunya itu berarti boten wonten sanes sipun, tidak ada yang lain, satu-satunya. Ini sangat sinkron dengan introitus kita tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus bersabda demikian. Nah, oleh karena itu, saudara, keselamatan yang diberikan oleh sang pintu itu, ya, di dalam bagian ini menjelaskan tentang memiliki hidup. Sang pintu itu akan memberikan hidup, dan setiap orang yang diberikan hidup akan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ayat 10 ya dituliskan, setiap domba, setiap umat, setiap orang yang diberikan keselamatan, maka mereka akan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan memberikan hidup lagi? Kan kita sudah hidup, bukankah kita sudah hidup sekarang? Betul, saudara. Mengapa Tuhan memberikan hidup? Memberikan hidup. Kita kan sudah hidup sekarang. Ya. Dalam bagian ini, saudara-saudara, yang dijelaskan kepada kita tentu bukanlah kehidupan pada umumnya. Ya, termasuk kita saat ini adalah kehidupan pada umumnya. Ya, yang biasanya kita sebut dengan bio atau bios. Kalau kita anak-anak seringkali di sekolah seringkali diajari tentang mata pelajaran apa? Biologi. Kalau dari bahasa Yunaninya itu berasal dari istilah kata bios dan logia. Ya, bios itu hidup atau kehidupan, logia adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi tentang makhluk hidup, katakanlah tumbuhan, binatang, manusia. Nah, kalau kita sekarang hidup dalam kehidupan yang pada umumnya, apa yang masih mungkin bisa terjadi, saudara-saudara, anak-anak, dalam kehidupan kita? Hidup yang seenaknya, saudara.
Artinya dalam keseharian kita itu masih merasakan kepahitan. Kepahitan itu apa ya? Kepahitan itu ya kondisi hidup yang tidak nyaman, tidak damai, tidak tentram, ya. Masih mungkin tumbuhnya rasa benci satu sama lain. Kemudian pada akhirnya kalau makhluk hidup selain manusia, tumbuhan, binatang, rumput menjadi layu, bunga menjadi gugur. Pada akhirnya manusia juga masih bisa mati. Itu hidup dalam arti bio atau bios, ya, kehidupan yang sewajarnya. Yang masih diwarnai dengan segala sesuatu yang tidak lestari, tidak abadi. Ya, segala sesuatu masih terancam oleh sakit penyakit, masih khawatir, masih takut dan seterusnya. Tetapi hidup yang diberikan oleh Tuhan, ya, hidup yang diberikan oleh Tuhan itu hidup yang berasal dari kata zoe, Z-W-Z-W-E, bahasa Yunani, zoe. Apa artinya, saudara? Artinya adalah kehidupan ilahi yang diberikan kepada manusia yang melaluinya kita dapat berelasi dengan Sang Ilahi itu. Ya. Jadi itu adalah kehidupan rohani secara rohani. Oleh karena itu mengapa Tuhan masih memberikan hidup padahal kita sudah hidup? Nah itulah peran Tuhan, karya Tuhan ketika Tuhan mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup kepada kita di tengah-tengah kefanaan kita, hidup kita masing-masing. Nah, saudara, semua orang, kita semua memiliki bios, memiliki hidup. Tetapi tidak semua orang mampu untuk menjalani dan memiliki yang namanya zoe tadi. Ya. Jadi hidup yang apa tadi? Yang berelasi dengan Sang Ilahi. Ya, kalau kita memiliki hidup, iya, dalam arti bios. Hidup bisa kita pakai, kita isi dengan seenaknya saja, dengan semau kita. Tetapi hidup yang sesungguhnya, yang punya relasi dengan Tuhan, kehidupannya sesungguhnya, maka tidak semua orang memilikinya. Dan adalah satu-satunya akses atau jalan untuk kita memiliki zoe itu, kehidupan yang sungguhnya itu, memilikinya dalam segala kelimpahan, saudara. Ya. Jadi mari saya ajak kita bersama-sama membaca ayat yang ke-10 ya. Bapak Ibu dan anak-anak, kita baca ayat yang ke-10 saja. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang diberikan melalui kedatangan Sang Pintu Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang disebut dengan istilah apa tadi? Zoe. Nah, saudara, hanya mereka yang memiliki hidup dalam arti zoe tadi, mereka tidak turut dihukum karena dosa, melainkan mendapat pengampunan oleh karena Sang Pintu atau Kristus memberi kepada mereka keamanan dan keselamatan kekal. Jadi, saudara, itu yang pertama. Kita diajak untuk melihat hidup yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menerima hidup itu dengan kelimpahan. Ya. Jadi supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu yang kedua, saudara, selain sebagai sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga menyatakan diri sebagai sang sumber pemeliharaan dan berkat. Nah, ini yang penting, saudara, yang dikasihi Tuhan. Ia bersabda demikian, ayat yang ke-9. Setiap domba atau umat yang datang melalui Dia, melalui Sang Pintu, akan menemukan
padang rumput. Ya, jadi ayat yang ke-9. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu kalau di rumah mempunyai ternak, kambing atau sapi yang dibawa untuk digembalakan, biasanya mencari tempat yang di situ ada banyak apanya Bapak Ibu? Sampah atau rumput? Rumput kan? Ya, membawa ke tempat yang mempunyai, yang ada rumputnya, yang hijau, yang segar, supaya domba-domba ini menjadi kenyang. Kalau sudah kenyang menjadi makmur, gemuk. Ya, itu yang menjadi harapan dari pemilik ternak domba atau kambing atau sapi dan seterusnya. Demikian juga kita, Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, Tuhan akan memberikan kecukupan kepada kita apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Untuk mencukupkan kehidupan kita itu bisa berasal dari terpenuhinya secara jasmani, makan, minum, ya, kemudian kebutuhan lahiriah yang lain. Tetapi Tuhan juga memelihara kita dan memberikan berkat secara rohani. Karena Dialah yang kita butuhkan dalam hidup, seperti domba yang sangat bergantung penuh kepada Sang Gembala. Gembala yang sesungguhnya untuk mendapatkan makanan dan minuman yang akan menuntun kepada padang rumput. Ya, saudara, oleh karena itu kita selalu ingat akan nyanyian Kidung Jemaat 415 kalau tidak salah. Oh Gembala, yaitu Tuhanku. Nah, ya, seringkali kita pujikan itu. Membuat aku tentram penuh dan seterusnya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara, dalam kehidupan kita supaya kita mampu untuk menghayati hal-hal yang diberikan oleh Tuhan kita yang sungguh sangat berkualitas. Ya, Tuhan memberikan kemurahan. Oleh karena itu bagaimana selanjutnya, saudara? Kalau kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah sang pintu, sekaligus menjadi bagian dari perenungan kita dalam bacaan ini adalah Sang Gembala yang baik. Saudara, mari yang pertama kita mencoba untuk merenungkan, memposisikan diri kita hidup sebagai domba atau seperti domba yang senantiasa mendengarkan, niteni suara, mendengarkan suara Sang Gembala. Jadi kita sudah hafal dengan suara Sang Gembala kita, Tuhan Yesus sendiri, supaya kita ketika menjadi domba, domba itu gambaran watak dari pribadi yang selalu berserah bergantung kepada Sang Gembala. Jadi saya pernah diceritani oleh seseorang, saudara, ketika mencoba untuk menyampaikan tentang kebaikan seseorang. Ya, dan mboten wonten tiyang kados niku kok Pak. Ya, tidak ada orang seperti itu kok Pak. Keng nopo kenapa? Ya, penggaweane niku namung dia kali tok. Pekerjaannya hanya ditipu saja. Ning nggih mboten bales, tetapi juga tidak membalas. Tidak ada orang seperti dia. Pekerjaannya kok ditipu. Ya. Jadi domba ini, saudara, domba itu kalau berbeda dengan sifat kambing katanya begitu. Ya, kalau domba itu mau dibawa ke tempat pemotongan bulu, yes, digiring manut, dicukur ya manut. Kalau kambing katanya Bapak Ibu, kambing anak-anak, kalau kita mau memperlakukan dia tidak begitu baik, kita bisa diselentak, dipancal gitu ya. Nah, itu yang pertama, memposisikan diri sebagai domba. Artinya selain hafal, mendengarkan suara Sang Gembala, tetapi juga bergantung penuh kepada Sang Gembala. Yang kedua, menjadikan gaya hidup kita sebagai domba, penurut-penurut, ya. Domba yang betul-betul sebagai domba.
Domba yang betul-betul menjadi domba. Ya. Katanya kalau firman Tuhan menyampaikan bahwa kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau engkau dibenci, dibalas dengan mengasihi dan seterusnya. Artinya tidak menunjukkan sebuah keinginan untuk melakukan pembalasan yang setimpal dengan orang lain yang perlakukan kepada kita. Ya, kejahatan yang orang berikan kepada kita. Tidak mencoba untuk membalas itu kepada orang-orang yang memperlakukan jahat kepada kita. Oleh karenanya, istilah yang seringkali muncul menjadi domba ya domba yang baik, bukan menjadi domba yang berbulu serigala atau serigala berbulu domba. Nah, ini berbahaya. Nah, istilah-istilah ini saudara seringkali kita dengar dalam keseharian kita. Oleh karenanya menuntun kita untuk saat ini benar-benar menempatkan dan memposisikan diri kita sebagai domba yang keluar masuk melalui pintu satu-satunya, sang pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekaligus sang gembala yang baik. Niscaya kita akan dituntun di tempat yang berumput hijau. Dan saat ini tentu yang tidak boleh berkurang dari kehidupan kita adalah, saudara, kita masih diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi yang tidak boleh pergi dan meninggalkan kita adalah tetap berharap kepada sang pintu dan gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, pagi ini kita akan memperbarui
pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Saudara, ada banyak hal yang perlu kita bawa dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas tuntunan dan penyertaan Bapa untuk kami larut di dalam ibadah pada pagi hari ini dalam suasana penuh dengan cinta dan sukacita. Lebih-lebih sabda-Mu yang telah membuka pengertian yang baru bagi kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai sang pintu untuk kami melaluinya menemukan padang rumput. Engkaulah juga sang gembala yang baik yang akan memelihara kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Engkau mencukupkan akan seluruh kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Allah pada saat ini. Perkenankanlah kami nyatakan diri kami dalam ungkapan syafaat dengan mengingat apa yang saat ini menjadi bagian dari panggilan Tuhan untuk kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami. Melalui kegiatan-kegiatan ibadah, secara khusus kami harus berhimpun di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami ada, baik yang saling berdekatan antar keluarga maupun yang saling berjauhan. Tuhan, Engkau mengetahui dimanapun kami ada, tetapi ketika kami mampu untuk menempatkan diri kami di hadapan Tuhan dalam panggilan-Mu, kami akan mendapatkan keteduhan hati, kedamaian dan ketentraman bagi hidup kami. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah setiap pelayanan yang saat ini boleh kami nyatakan dan boleh diterima oleh seluruh warga. Kiranya akan tetap memberikan semangat dan kekuatan bagi kami semua, dan pada akhirnya kami dapat saling memberikan dukungan satu sama lain. Bapa, berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat untuk terus ambil bagian dalam setiap pelayanan meskipun dalam keterbatasan masing-masing. Kami percaya masih ada hal-hal yang perlu terus kami nyatakan sebagai bagian dari pelayan-pelayan Tuhan di jemaat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah karena sakit mereka. Tuhan, baik mereka yang ada di tengah-tengah keluarga, yang juga dalam perawatan di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka dirawat. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, karena Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi kami. Berkatilah mereka. Kami juga teringat untuk anak-anak kami yang terus menjalankan apa yang menjadi tugas mereka, yang studi, yang mencari peluang bekerja, yang telah bekerja, yang mencari pasangan hidup. Tuhan, nyatakan penyertaan-Mu, berkat-Mu, yang akan memampukan anak-anak kami terus bertumbuh di dalam sikap iman mereka yang terus dapat dinyatakan, bukti bahwa mereka memiliki iman yang hidup. Kiranya mereka dapat memberikan masa depan mereka yang dapat dipersembahkan hanya kepada Engkau yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk
setiap warga jemaat yang telah Tuhan berkati dengan pekerjaan masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, para pensiunan, para wira swasta, pegawai swasta, petani, pekebun, ibu rumah tangga, dan setiap profesi yang mereka jalani. Dalam pergumulan saat ini, tentu menjadi bagian dari persoalan yang muncul di tengah-tengah keluarga, ketika kami tidak bisa bekerja seperti biasanya. Namun demikian, kiranya Engkau tetap memberikan berkat kepada kami, kecukupan akan rezeki yang dapat kami nikmati setiap hari. Demikian pula ketika kami boleh dilegakan dengan sapaan Tuhan yang menjadi makanan bagi iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini terus berjuang memberikan batasan-batasan, himbauan-himbauan yang penting untuk kami perhatikan bersama, ya Allah, sebagai wujud tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah mereka dengan kesehatan, jauhkanlah dari ancaman-ancaman sakit penyakit, termasuk dari penyebaran COVID-19. Kami ingat juga bagi tenaga medis khususnya, yang saat ini harus terus mempertaruhkan hidup mereka, ya Allah, pekerjaan yang begitu mulia. Anak-anak jemaat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, dimanapun Tuhan tempatkan. Juga seluruh tenaga medis di wilayah Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka. Engkau senantiasa membungkus mereka. Jauhkanlah dari ancaman penularan sakit penyakit ini. Kami percaya Engkau berkuasa untuk memberikan pertolongan apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Tuhan, terima kasih. Itulah yang menjadi ungkapan syafaat kami. Selebihnya apa yang menjadi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga, Engkau kiranya memberikan pertolongan kepada setiap anggota keluarga. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghimpun persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, terlebih dahulu kita dasari dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita memulakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2 dengan judul Ku Heran Allah Mau Memberi.
Mari kita menyerahkan persembahan kita. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali anakmu sujud di hadapanmu. Anakmu sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapa selalu menyertai kami. Bapa selalu membimbing kami. Terima kasih untuk kemurahan hatimu yang besar kepada kami. Engkau telah memberi kami dengan sangat melimpah. Kami tidak layak mendapatkan kebaikan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk memberi dengan kemurahan-Mu kepada orang lain, sehingga mereka bisa melihat Engkau hidup di dalam kami. Bapa kami yang ada di surga, kami juga menyerahkan persembahan yang hanya sedikit sekali ini Bapa. Kiranya Bapa menerima dengan senang hati. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan, berilah mereka kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan. Bapa kami yang ada di surga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Bapa akan selalu menyertai kami, kiranya Bapa akan selalu membimbing kami. Bapa, doa ini yang jauh dari sempurna, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saudara. Mari kita bersama-sama sekali lagi mengingat akan sabda Tuhan yang menuntun kita pada saat ini, supaya kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yakinlah, teguhkanlah hati kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 165. Kita pujikan bait yang pertama saja, Janji yang Manis. Saudaraku dan anakku yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara setiap keluarga masing-masing untuk menyatakan kasih Allah dimanapun ada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.